Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cindy Permatasari Lubis. Kali ini eh, saya akan menjelaskan bagaimana proses in-memory change pada sistem load balancer, yang mana dengan satu load balancer dan 4 web server, agar user yang sudah login di satu server tidak perlu login ulang ketika request berpindah ke server lain. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa file yang terdiri dari Docker Compose.yml, ada juga app.python, Dockerfile, nginx.com, dan juga ada autoscaler yang nantinya kita akan coba di sesi keduanya. Nah, eh, selanjutnya di sini setelah kita membuat beberapa file ini, kita jalankan, kita nyalakan Dockernya dulu. Nah, Dockernya udah nyala ya. Selanjutnya kita berikan perintah docker compose up build up. Nah, dia akan membangun image. Nah, setelah itu kita bisa cek browser kita dengan perintah localhost. Nah, halo Cindy, kamu dilayani oleh. Nah, ini kita bisa load-load ulang. Kita coba dari 5597. Harusnya ada 4 ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ada 4 server yang melayani kita. Selanjutnya, kita akan melakukan auto scaling, yaitu menambah server ketika beban tinggi dan mengurangi server ketika bebannya rendah. Tujuannya ini agar sistem tetap stabil saat traffic tinggi dan tetap efisien ketika trafficnya rendah. Nah, untuk itu kita bisa memberikan perintah yang pertama Docker Swarm init. Nah, sudah jalan. Selanjutnya kita kasih perintah untuk eh, membangun image. Nah, image-nya sudah di-build ya. Oke, langkah selanjutnya kita jalankan sistem atau kita deploy dengan cara kita membuat stack namanya Cindy App di Docker Compose.yml. Kita tunggu. Oke, nah ini sudah selesai buat stacknya. Selanjutnya kita jalankan autoscalernya, yang dimana kita bisa buka terminal baru. Kita bisa buka terminal baru. Hmm, terminal. Kita jalankan autoscaler.ps1. Oh, ternyata error. Kita bisa kasih perintah ini. Nah, selanjutnya kita jalankan. Oke, satpam otomatis aktif. Nah, sistemnya sudah menangani yang dimana ada beban CPU rata-rata 0,06, yang mana beban rendah. Perintahkan swarm scale down ke 1. Sini sudah berhasil ya guys ya. Sekarang script tersebut sedang melakukan tugasnya, yaitu sebagai manajer. Karena saat ini tidak ada pengunjung, jadi beban CPU-nya ada di 0,08. Nah, script ini akan terus memastikan bahwa servernya tetap berada di jumlah minimal yang mana satu kasir agar tidak boros sumber daya.
Nah, selanjutnya eh, kita biarin terminal autoscalernya itu tetap jalan, kita jangan tutup. Kita buka power cell baru atau terminal baru, kita melakukan perintah stress test untuk menghujani server dengan 10.000 permintaan. Kita buka yang ini, kita di sini aja ya. Nah, sembari eh, ini diproses, kita kembali ke sini dan kita perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, beban CPU-nya langsung meningkat dengan rata-rata 26,195%, 25,58%. Prosesnya langsung ditangani. Yang tadinya cuma 0,8 sekian, sekarang sudah menyentuh 26%. Nah, sekarang beban CPU-nya ini langsung otomatis turun ke 0,08. Nah, kalau dimisalkan setelah kita melakukan stress test sehingga beban CPU-nya naik ke 26%, sistem kita sekarang mendeteksi kalau misal tamu-tamu yang tadi itu dimisalkan sudah pulang lah ya. Karena beban CPU-nya langsung turun drastis ke 0,08 lagi. Jadi si autoscalernya itu langsung menjalankan kebijakan untuk penghematan biaya. Nah, mungkin autoscalernya udah jalan dan kita juga sudah bisa melakukan scaling dengan beberapa load balancer juga. Nah, server ini akan terus berjalan. Nah, di terminal sebelahnya, setelah kita menjalankan eh, stress test, hasil yang diberikan itu, sistem berhasil memantau fluktuasi bebannya secara akurat dari 0,08 naik menjadi 26% dan kembali ke 0,8% lagi. Meskipun diserang oleh 10.000 permintaan, sistem layanan ini bisa dibilang tetap converge and stable, yang artinya sistem tidak crash ataupun hang ya. Dan juga dengan fitur scale down bekerja otomatis, di mana begitu bebannya rendah, sistem hanya menyisakan satu kasir raja atau satu replika, sehingga bisa menghemat memori dan CPU laptop kita. Mungkin cukup sekian dari presentasi auto scaling yang kita lakukan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.